warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nama saya Muhammad Darussalam, biasa dipanggil Pak Darus. Saya mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Mengapa kita perlu belajar kewirausahaan? Cita-cita saya kan mau jadi dokter. Cita-cita saya mau jadi guru. Kenapa saya harus belajar kewirausahaan? Nah, maka dari itu simak video berikut ini. Mana yang kamu pilih? Menjadi seorang pegawai atau menjadi seorang pengusaha? Saya selalu nanya sama mereka yang punya impian menjadi seorang PNS. Apa yang saya tanya adalah tujuan atau visi mereka menjadi seorang PNS. Ya, saya bertanya, apa tujuan dan cita-cita mereka atau impian garis finish mereka ketika mereka menjadi seorang PNS? Kalau jawabannya adalah, saya ingin menjadi PNS karena saya pengen kaya, saya ingin punya penghasilan yang besar, kemudian saya juga pengen pensiun tapi tetap dapat penghasilan, maka saya sarankan dia untuk tidak menjadi seorang PNS. Kenapa? Karena sorry to say, seorang PNS gajinya tidak bisa membuatmu kaya. Kecuali kamu menjadi seorang pejabat yang tinggi di sebuah instansi tersebut. Nah, kalau hanya menjadi staff dengan gaji seorang PNS, saya punya banyak teman, itu tidak membuat mereka kaya. Pada akhirnya, karena tujuannya adalah menjadi seorang yang kaya, dan ketika menjadi PNS, akhirnya korupsi, dan itu banyak sekali terjadi. Ini no offense buat semua PNS, kecuali yang korupsi ya. Saya tanya sama teman saya, ya dia cerita, intinya banyak teman-temannya yang korup gitu ya, banyak yang mengambil uang yang bukan menjadi haknya, dan ternyata dia bilang, karena gaji yang mereka dapat nggak cukup buat kehidupan mereka sehari-hari, buat cicilan mobil, motor, dan segala macamnya. Itu fakta atau keadaan yang terjadi pada hari ini. Tapi kalau tujuanmu menjadi seorang PNS adalah untuk mengabdi pada bangsa dan negara, so belajarlah kepada mereka yang menjadi abdi dalam di Yogyakarta. Mereka gajinya kecil, mereka tidak besar, tapi mereka ikhlas mengabdi untuk keraton, dan itu yang membuat mereka merasa berkecukupan dan mensyukuri segala hal yang dia dapatkan dari keraton. Nah, tapi sekali lagi, kalau tujuan bekerja adalah untuk menjadi kaya, prosesnya sangat lama karena kamu harus meraih berbagai pencapaian untuk menjadi seorang di tingkat tertinggi, dan pada akhirnya setinggi apapun jabatanmu tetap kamu hanya mengandalkan gaji dan tunjanganmu. Dan pada akhirnya kalau kamu menjadi seorang pegawai, ya pegawai apapun itu, pada akhirnya kamu akan dilatih, biasanya 5 tahun sebelum waktu pensiun, akan dilatih oleh perusahaanmu untuk menjadi seorang pengusaha. Dan pada akhirnya kamu menjadi seorang pengusaha di usia 55 tahun. Dan saya sering banget mengisi seminar, mengisi pelatihan untuk para pegawai yang mau pensiun dan mereka dilatih untuk menjadi seorang pengusaha. Ujung-ujungnya jadi pengusaha juga. Bagi saya itu hal yang rugi, Sobat Hebat. Kenapa? Karena ya bayangin usia kita sekian puluh tahun, 50 tahun, 55 tahun kemudian baru pensiun, dan di usia 55 tahun kita harus mengalami berbagai ujian jadi pengusaha, kemudian kegagalan, kebangkrutan, trial and error di usia yang nggak lagi muda. Nah, sekali lagi, maka kalau kamu mau menjadi seorang yang memiliki banyak uang, banyak penghasilan, banyak kekayaan, maka saran saya, jadilah seorang pengusaha. Tapi Mas Edvan, jadi pengusaha itu kan penghasilannya nggak tetap, ya nggak tetap Sobat Hebat. Kadang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Jadi pengusaha itu nggak tetap dan nggak terbatas penghasilannya. Dan jadi pengusaha itu enaknya adalah kita bisa memilih bidang apa yang kita suka untuk menjadi pekerjaan kita sehari-hari atau bisnis kita sehari-hari. Jangan sampai kamu mulai menjadi pengusaha yang harusnya udah waktunya buat pensiun. Jadilah Sobat Hebat yang menjadi pengusaha sejak muda. Itu saran saya. Terus Mas Edvan, boleh nggak kita kerja dulu? Atau dulu Mas Edvan kerja dulu nggak sebelum jadi pengusaha? Saya ingin jawab, jadi semua yang saya bahas dalam video ini, kembali disclaimer, saya ingin sampaikan bahwa ini bukan teori ya, tapi ini sesuai dengan pengalaman dan juga pendapat saya pribadi. Intinya pendapat yang memang sesuai dengan apa yang udah saya alamin. Jadi boleh nggak kerja dulu terus jadi pengusaha? Oh boleh. Ini yang pengen saya sampaikan Sobat Hebat. Kalau kamu mau menjadi pegawai, jadilah pegawai yang niat bekerjanya bukan sekedar mencari uang, tapi niat untuk belajar. Banyak pengusaha sukses, mereka mendapatkan ilmu berbisnis, ilmu berwirausaha di bidang yang mereka jalani, itu dari sejak mereka
ketika bekerja di perusahaan lain. Bahkan saya punya teman, dia bekerja di toko komputer, 1 tahun, di tahun kedua dia udah bisa bangun toko komputer sendiri. Jadi intinya, kalaupun kamu kerja, jadilah orang yang bekerja untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, knowledge sebanyak-banyaknya untuk bisa membangun perusahaan sendiri. Oke, gitu Sobat Hebat.